Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan mengenai tugas simulasi sistem yang berjudul simulasi sistem proses uji kir angkot. Di sini kami berempat. Pertama Muhammad Fahri, Helmi Setiawan, RR Arif Sadinanda, dan Muhammad Jaul Haq. Selanjutnya akan dijelaskan oleh RR Arif Sadinanda. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan mengenai proses uji kir angkot. Uji kir angkot merupakan rangkaian tahapan prosedural pengujian kendaraan umum di UPTD pengujian kendaraan bermotor sesuai standar kelayakan operasional. Untuk tahapan administrasi dan prauji, yaitu yang pertama ada pendaftaran, kendaraan dibawa ke UPTD pengujian kendaraan bermotor, berkas persyaratan diserahkan ke loket pendaftaran untuk diverifikasi kelengkapannya oleh petugas. Yang kedua, pembayaran. Setelah proses berkas valid, proses pembayaran retribusi sesuai dengan UU nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD. Untuk yang ketiga, ada prauji visual, yaitu kendaraan memasuki jalur uji. Penguji mengecek kembali kondisi visual secara langsung sebelum menggunakan alat mekanis. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan prauji atau visual. Pengecekan fisik kendaraan secara mendetail meliputi pemeriksaan kesesuaian nomor rangka dan nomor mesin, pengecekan kelayakan kondisi kaca dan ban kendaraan, inspeksi fungsi dan kelayakan sabuk pengaman, pemeriksaan ketersediaan perlengkapan tanggap darurat seperti segitiga pengaman dan kotak P3K. Selanjutnya ada pengujian mekanis atau lorong uji. Pemeriksaan krusial menggunakan alat mekanis dan sistem komputerisasi di dalam gedung uji, yaitu ada sistem kendali performa, ada emisi gas buang, yaitu untuk memastikan batas polusi udara sesuai standar. Lalu sistem kemudi, mengecek akurasi dan respon roda kemudi. Lalu ada sistem suspensi, mengukur kelayakan redaman kejut roda. Selanjutnya ada akurasi speedometer, mencocokkan kecepatan reel dengan indikator. Lalu selanjutnya ada sistem keselamatan utama. Yang pertama ada sistem pengereman, yaitu pengujian rem utama dan rem parkir untuk memastikan keamanan. Yang kedua ada sistem penerangan, yaitu mengukur intensitas cahaya dan daya penyimpang lampu utama. Selanjutnya ada klakson, memastikan desibel suara klakson sesuai ambang batas. Lalu selanjutnya ada pengesahan. Pengesahan hasil uji, yaitu seluruh data tes mekanis dan visual dievaluasi oleh kepala regu penguji untuk menentukan status kelulusan kendaraan angkot. Lalu selanjutnya yaitu bukti lulus uji. Jika memenuhi seluruh ambang batas, formulir hasil disahkan di loket dan menerbitkan bukti lulus uji berupa sertifikat atau kartu uji pintar. Baik, selanjutnya dari proses tersebut kita buatkan simpelnya flowchart di sini, di mana proses uji kir angkot itu dimulai dengan pemohon melakukan pendaftaran atau input berkas. Setelah itu dilakukanlah proses verifikasi berkas. Jika valid, maka akan lanjut ke pembayaran. Jika tidak, maka pemohon diarahkan untuk melakukan perbaikan berkas. Dan jika berkas sudah valid, maka dilakukanlah proses pembayaran. Setelah proses pembayaran berlangsung maka dilakukanlah proses pemeriksaan visual atau uji visual. Jika lolos, maka akan lanjut ke uji mekanis. Jika tidak, maka pemohon diarahkan untuk melakukan perbaikan unit. Kalau lewat dari 14 hari, maka pemohon diharuskan untuk melakukan pendaftaran ulang atau input berkas ulang. Jikalau di bawah 14 hari, maka pemohon dapat langsung melakukan proses pemeriksaan ulang visual. Jika pemeriksaan visual lolos, maka dilanjutkan oleh uji mekanis, dimana jikalau uji mekanis lolos, maka akan langsung lanjut ke proses pengesahan hasil uji. Kalau tidak, maka pemohon disuruh untuk melakukan perbaikan, dan jikalau melewati
batas 14 hari, maka pemohon dianjurkan untuk melakukan pendaftaran atau input berkas ulang. Dan jikalau tidak lewat di 14 hari, bisa langsung melakukan uji mekanis ulang. Dan setelah lolos, maka dilakukanlah proses pengesahan hasil uji, yang dimana nantinya akan mendapatkan hasil bukti lulus uji atau sertifikat uji KIR, dan selesailah proses dari uji KIR angkot tersebut. Sini adalah activity diagramnya, dimana pemohon tadi melakukan pendaftaran. Setelah itu sistem akan menguji valid atau tidaknya. Kalau valid, lanjut pembayaran pemohon. Kalau tidak, melakukan perbaikan berkas pemohonnya. Setelah pembayaran berlangsung, sudah selesai, maka sistem akan melakukan uji visual. Setelah uji visualnya lolos, maka lanjut uji mekanis. Jikalau tidak, maka pemohon melakukan perbaikan unit. Dan jikalau lewat dari 14 hari, maka harus melakukan pendaftaran ulang. Kalau tidak, masih 14 hari ke bawah, maka bisa lanjut uji visual kembali. Dan jika uji mekanis lolos, maka bisa langsung sistem akan melakukan pengesahan untuk uji KIR-nya. Kalau tidak, pemohon dilakukan untuk melakukan perbaikan unit kembali. Kalau lewat dari 14 hari, maka akan mendaftarkan ulang berkas. Kalau masih di bawah, maka bisa langsung melakukan uji mekanis ulang. Dan setelah pengesahan uji tersebut, KIR tersebut selesai, maka akanlah pemohon mendapatkan sertifikat uji KIR dan akhirnya prosesnya selesai. Baik, selanjutnya saya Helmi Setiawan akan menjelaskan program simulasi proses uji KIR angkot. Yang pertama yaitu input judul. Pada mini project ini membuat program simulasi proses uji KIR angkot menggunakan bahasa Python. Yang kemudian yaitu yang kedua, tujuan. Input tujuan program ini adalah untuk mensimulasikan alur uji KIR sekaligus menerapkan konsep dasar Python seperti fungsi, percabangan, dan input-output. Kemudian input selanjutnya yaitu alur program. Program dimulai dari verifikasi berkas, kemudian pembayaran, uji visual, uji mekanis, hingga kendaraan dinyatakan lulus atau harus melakukan perbaikan. Kemudian input selanjutnya yaitu penjelasan kode. Setiap tahapan dibuat dalam fungsi yang berbeda agar program lebih terstruktur. Percabangan digunakan untuk menetapkan proses berikutnya berdasarkan input pengguna. Kemudian yang selanjutnya yaitu input hasil. Program berhasil mensimulasikan proses uji KIR dan memberikan hasil sesuai kondisi yang dipilih oleh pengguna. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, program ini berhasil menggambarkan alur uji KIR angkot secara sederhana menggunakan Python. Program telah menerapkan fungsi, percabangan, dan input-output sehingga dapat digunakan sebagai simulasi proses pengujian kendaraan bermotor. Baik, kali ini saya akan mendemonstrasikan program simulasi proses uji KIR untuk angkot menggunakan bahasa Python. Jadi program yang akan saya jelaskan, saat ini saya akan coba kita mulai. Kita akan ada tampilan seperti ini, di mana ada 3 pilihan menu. Yang pertama adalah mulai baru, di mana jika kita baru akan memulai uji KIR, maka kita pilih menu 1. Dan jika kita sudah melakukan uji KIR namun gagal di uji visual, maka kita bisa memilih pilihan nomor 2 untuk menguji visual ulang. Dan kalau kita sudah pernah uji KIR namun gagal saat di uji mekanis, maka kita bisa memilih menu nomor 3. Nah, maka kita coba memilih menu mulai baru, yaitu dengan mengetik angka 1, di mana misalnya ada pilihan untuk memilih berkas. Kita anggap saja berkas sudah kita
maka sistem akan memverifikasi berkas. Contohnya di sini kita anggap bahwa kita valid, kita ketik 1, jika tidak valid kita ketik 2, kita anggap valid, kita ketik 1. Lalu kita akan perlu untuk melakukan pembayaran pikir. Kita membayar contohnya kita dapat upload. Kemudian kita akan melakukan visual, dimana data-data ini sebenarnya kita anggap saja jika lolos maka kita klik 1. Kita akan lanjut, tinggal kita ketik 0, kita anggap lolos dulu, maka kita akan langsung melakukan uji mekanis. Sudah dijelaskan, anggap saja kalau lolos kita ketik 1, kalau tidak lolos tinggal ketik 0, kita anggap saja lolos, maka setelah itu kita sudah lolos dalam uji kir, akan mendapatkan sertifikat dan bukti-bukti bahwa kita lolos uji kir. Nah, kalau kita gagal di uji visual, verifikasi berkas pertama kalinya ya, kita akan mencobanya ya. Kita mulai ambil tes dan rumus semua. Oke, jika tidak valid kita coba, maka kita akan disuruh untuk mengulang. Namun jika kita mencoba pilihan nomor 2, jika kita gagal visual ulang, kita coba. Jika kita gagal uji visual, maka kita akan langsung kembali untuk melakukan perbaikan. Kita coba, jika kita gagal uji mekanis, kita akan melakukan perbaikan. Dan jika kita mencoba pilihan nomor 2 untuk melakukan uji ulang visual, kita ketik 2, kita akan masuk ke uji visual. Dan kalau kita lolos, maka tadi kita ketik 1 lagi, ada uji mekanis, dan akhirnya dapat lolos uji kir. Dan sekarang kita coba lagi, mencoba pilihan nomor 3. Kalau kita mencoba menuju ulang mekanis, kita pilih titik 3, maka kita akan masuk ke menu uji mekanis. Jika sudah lolos, titik 1, ini kita mendapatkan sertifikasi lolos uji kir. Sekian penjelasan tentang program simulasi proses uji kir. Ya, itulah presentasi dari tugas simulasi sistem kami, kelompok kami. Mohon maaf jika banyak salah kata atau kesalahan teknis. Maka kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.